Shalom semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kembali kita berjumpa hari ini. Wow, luar biasa ya Tuhan ya. Kita mau selalu kasih jempol buat Dia. Jempol karena Dia hebat, karena Dia baik. Amin. Haleluya. Wow Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat pagi ini Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, segala pujian, segala syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Oh, Irabasyata. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bimbing kami sepanjang hari ini Tuhan. Tuntun kami, pegang tangan kami. Kami mau mengikuti Engkau Yesus. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Terima kasih. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taupan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh,
tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Oh, Kau selalu memegang, Kau selalu memegang tangan kami Tuhan. Kami mau selalu ikuti petunjuk-Mu. Oh Bapa, Bapa, terima kasih. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau. Kami mau selalu percaya, kami mau selalu berserah. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh haleluya. Kami berserah hanya kepada nama-Mu Tuhan. Kami percaya hanya di dalam jalan-jalan-Mu. Oh Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau terus menyerahkan semuanya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau selalu berserah padamu. Oh terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami ada karena Engkau. Terima kasih Bapa. Oh terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ganti intinya kami berkata terima kasih. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami hari ini ada karena Engkau. Dan kami hari ini ada untuk kemuliaan nama-Mu.
Engkau terus menuntun kami, memegang kami, Engkau terus mengarahkan kami Tuhan. Bahkan biarkan sepanjang hari ini kami melihat pembelaan demi pembelaan-Mu yang luar biasa itu terjadi dengan begitu hebat, dengan begitu dahsyat ya Tuhan. Kami minta hari ini biarkan kami mengalami satu pengalaman dimensi yang baru bersama dengan Tuhan, sehingga kami akan melihat Tuhan, kehidupan kami betul-betul Tuhan nyata. Bagaimana Engkau bekerja, bagaimana Engkau berkarya, bagaimana Engkau melakukan kedahsyatan demi kedahsyatan itu ya Tuhan. Bapa yang baik, mari Bapa, sepanjang hari ini tuntun kami sungguh-sungguh. Sepanjang hari ini kuasai kami sungguh-sungguh ya Tuhan. Sehingga bukan lagi diri kami yang muncul, tetapi Kristus yang muncul lewat kehidupan kami. Ketika kami berkata-kata, ketika kami berpikir, ketika kami bertindak Tuhan, ketika kami berinteraksi dengan semua orang, semuanya itu yang nampak adalah Kristus. Sehingga orang-orang bisa melihat bahwa betul Kristus Yesus hidup di dalam kami. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini arahkan kami lewat firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu itu segala-galanya. Kami nggak mau melenceng, kami nggak mau keluar, kami nggak mau kehendak kami ya Tuhan yang kami lakukan, tapi kami mau melakukan kehendak Tuhan. Kami mau ada dalam relnya Tuhan, dalam jalannya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami perlu firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, urapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarkan apa yang hamba perkatakan itu betul-betul menjadi berkat buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan urapi hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Apa yang sedang dihadapi oleh umat-Mu Tuhan hari ini, nyatakan itu, berikan suara-Mu kepada hamba-Mu ini, supaya hamba-Mu bisa menjadi berkat buat setiap umat Tuhan. Dan Engkau bisa menyatakan suara-Mu kepada hamba-Mu, sehingga Tuhan itu aku sampaikan kepada setiap umat-Mu yang hadir pada saat ini ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkata, jangan pernah sekalipun engkau putus asa, jangan pernah sekalipun engkau menyerah, jangan pernah sekalipun engkau meragukan kuasa dan kasih Tuhan, karena kuasa dan kasih Tuhan tetap sama. Di saat engkau menyerah, maka sesungguhnya iblis yang menang. Di saat engkau menyerah, maka sesungguhnya iblislah yang mendapatkan keuntungan. Untuk itu jangan pernah menyerah, tetapi biarkan engkau berserah hanya kepada Yesus. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku percaya apa yang kau katakan ini tidak pernah salah ya Tuhan. Biarkan engkau bekerja dengan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, 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 shalom. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya mengajak setiap kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 13 ayat yang kelima, dan juga Amsal 14 ayatnya yang ke-17. Tema saya hari ini adalah marah atau pemarah. Nah ya, kita mau belajar nih sepanjang hari ini. Karena seringkali dalam kehidupan kita, kita menghadapi situasi yang membuat kita menjadi marah. Nah, ya. Jadi apa tema kita hari ini? Sekali lagi, marah atau pemarah. Nah, kita baca firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat yang kelima. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Perhatikan ini. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi Alkitab dengan jelas berkata, ia tidak pemarah. Yang nggak boleh itu jadi pemarah, bukan marah. Tapi coba kita baca lagi Amsal 14 ayat yang ke-17. Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh.
Tetapi orang yang bijaksana bersabar. Nah, perhatikan ya. Siapa yang lekas naik darah, wah, itu sudah pasti seorang pemarah. Orang yang lekas naik darah pasti dia punya tabiat, punya karakter pemarah. Nah, dikatakan dia berlaku bodoh. Tetapi orang yang bijaksana dikatakan bersabar. Nah, hari ini saya mau mengajak setiap umat Tuhan, di dalam kita beraktivitas, mari kita jaga hidup kita sungguh-sungguh. Tetapi saya mau berkata, beberapa orang mengatakan bahwa kita ini tidak boleh marah. Nah, bedakan dulu nih antara marah dan pemarah. Kalau pemarah udah jelas kayak tadi firman Tuhan yang sudah kita baca, ya. Tapi kalau marah, tunggu dulu. Jangan salah dulu. Gitu. Kalau ada orang yang berkata bahwa kalau kita marah itu berdosa, maka coba kita pikir baik-baik. Akan ada banyak orang yang bergumul di dalam perjuangan hidupnya untuk tidak marah. Pertanyaannya, bisakah kita dalam satu hari kita tidak marah? Pertanyaan saya jelas loh ya, marah bukan pemarah. Bisakah kita dalam satu hari kita tidak marah? Saya rasa enggak. Kita bisa marah sama pasangan kita bisa marah sama anak kita bisa marah sama rekan bisnis kita bisa marah sama anak buah kita bisa marah sama rekan pelayanan kita bisa marah juga bahkan sama tukang parkir. Kadang-kadang tukang parkir ini memang menguji ya kita ya. Di saat kita datang parkir dia tidak ada, tapi saat kita mau pergi dari tempat itu dia membunyikan peluitnya. Tetapi yang jelas di dalam satu hari kita pasti diperhadapkan dengan situasi yang membuat kita marah. Coba bayangkan kalau kita, ya seperti tadi saya katakan di awal, ada orang yang berkata bahwa wah kalau kita ini marah maka kita berdosa. Bayangkan apa jadinya. Maka akan ada banyak orang yang betul-betul tidak tidak bisa menguasai dirinya. Karena setiap kita pasti bisa marah. Ya, tetapi saya mau berkata bahwa marah itu bukanlah dosa. Karena Yesus sendiri dalam beberapa kejadian, dia marah terhadap beberapa orang yang ia dapati melakukan kesalahan. Perhatikan, Yesus marah tetapi Yesus tidak menjadi pemarah. Yesus marah dengan orang-orang yang berjualan di pelataran bait suci. Yesus marah dengan orang-orang yang mengambil keuntungan ya dari orang-orang miskin pada waktu itu. Mereka melakukan praktek-praktek yang melanggar integritas, melanggar norma-norma kebenaran yang dikatakan oleh firman Tuhan atau hukum Taurat pada waktu itu. Yesus marah. Tetapi saya mau berkata, Yesus marah bukan berarti dia berbuat dosa, enggak. Karena memang saya mau berkata, saya ulangi sekali lagi, ketika kita marah itu bukanlah dosa. Tetapi waktu kita marah, kemudian kita menjadi pemarah. Nah itulah yang berbuat dosa. Orang-orang yang memiliki karakter pemarah selalu mudah mengumbar-umbar kemarahannya. Orang-orang yang memiliki karakter pemarah, dia akan dengan mudah juga mengeluarkan kata-kata makian. Dia akan dengan mudah juga mengeluarkan kebun binatang keluar dari mulutnya. Ya, bahkan orang yang punya karakter pemarah, dia bisa membunuh orang lewat perkataannya. Ya, dia merendahkan orang, dia menjelekkan orang, dia mengata-ngatai orang lagi. Aduh, ini jelas pemarah dan itu jelas berdosa. Bayangkan
Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan sebuah cerita dari teman saya, seorang hamba Tuhan. Dia seorang gembala. Satu kali singkat cerita, mereka sedang ada rapat di gerejanya. Dan singkat cerita juga, salah satu leadernya itu marah-marah sama rekan saya ini. Tahukah Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh salah satu leader yang marah-marah ini? Dia berdiri dan dia nunjuk-nunjuk teman saya ini. Seorang gembala ini, pimpinannya, leadernya, otoritas yang ada di atasnya dia, ditunjuk-tunjuk. Bahkan bukan cuma ditunjuk-tunjuk saja kayak begini saja, enggak. Tapi dia mengeluarkan kata-kata makian. Dia berkata kata-kata kebun binatang keluar. Dia berkata kata-kata yang enggak sopan. Nah, itu pemarah. Nah, firman Tuhan sudah jelas, jangan jadi pemarah. Amin, katakan amin. Jelas loh, tadi firman Tuhan yang di Amsal sudah bilang, siapa lekas naik darah, siapa lekas jadi pemarah, dia berlaku bodoh. Makanya itu kita harus berhati-hati sepanjang hari ini. Kita bisa marah, tapi jangan jadi pemarah. Kita harus menghindari kemarahan. Artinya kita harus menghindari emosi yang meluap-luap. Kita harus bisa mengelola kemarahan kita dengan benar. Sehingga waktu kita marah, kita nggak sampai berbuat dosa. Bahkan ada beberapa orang yang sampai marah-marah, ya, apa yang terjadi? Sampai baku pukul. Aduh. Bahkan bukan cuma sekedar baku pukul secara fisik, juga ada beberapa orang yang saya pernah dapati. Ya, dia menjadi pemarah. Apa yang dia lakukan? Dia baku pukul di sosial media. Aduh, bikin malu Tuhan. Ya, saya mau katakan kepada semua jemaat Tuhan, jangan suka nyampah di sosial media. Ayo bertobat. Ya, lebih baik kita sebarkan berita-berita kebenaran firman Tuhan. Kita sebarkan berita-berita karunia-karunia Tuhan di sosial media. Ada teman saya yang sampai di sosial media itu mereka saling baku pukul, balas membalas, aduh, bahkan mengeluarkan kata-kata yang enggak sopan, enggak pas. Apalagi sebagai seorang anak Tuhan, apalagi sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta gitu. Ya, aduh, ayo. Nah ini loh, ini yang mau saya katakan. Kita bisa marah, enggak apa-apa. Saya marah sama anak-anak saya ketika saya kasih tahu kepada mereka, mereka nggak dengar. Saya punya kebiasaan kalau ngambil barang itu kembalikan kepada tempatnya. Saya biasa rapi. Anak-anak saya itu beberapa ya, sebagian besar, tiga-tiganya lah kebanyakan itu ya, masih harus diajar kalau mengembalikan barang itu suka tidak pada tempatnya. Sehingga kalau nyari barang tertentu kita bingung, kita teriak-teriak, mana barang ini, mana barang ini. Nah karena itu saya marahin anak saya. Apakah waktu saya marahin anak saya berdosa? Enggak. Ketika saya menjadi pemarah kepada anak saya pukul dia, saya hajar dia sampai babak belur, sampai berdarah-darah, itulah baru saya berdosa. Saya maki dia, saya keluarkan kata-kata kotor sama anak saya, barulah itu saya berdosa. Bahkan saya berkata goblok, nah itu saya sudah berdosa. Makanya saya nggak pernah berkata seperti itu kepada anak-anak saya. Saya selalu katakan kepada anak-anak saya, ayo sayang, kamu pinter, ayo kamu hebat, tidak boleh kayak begitu lagi. Karena apa? Karena saya nggak mau jadi pemarah. Nah ini loh Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Untuk itu saya mau mengajak setiap umat Tuhan hari ini, di dalam engkau menghadapi setiap aktivitasmu, mintalah hikmat Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau bisa mengelola amarahmu. Amin. Marah tidak berdosa, tapi menjadi pemarah itu berdosa. Amin. Mintalah bantuan Roh Kudus untuk bisa menguasai semua amarahmu. Loh, emang bisa Pak? Iya bisa lah, orang dia penolong buat kita. Kan gitu, dia itu penolong buat kita. Saya juga berapa kali kadang-kadang ketika saya lagi emosi gitu ya, kalau nggak ada istri saya tiba-tiba saya bisa dengar suatu suara, Thomas kuasai diri, kuasai diri. Saya tahu itu Roh Kudus. Saya tahu itu Roh Kudus. Tetapi saya mau berkata kepada setiap warga kerajaan umat Tuhan dimanapun engkau berada, sepanjang hari pasti kita akan menghadapi situasi-situasi yang membawa kita bisa marah. Ingat,
kita marah tidak berdosa. Tapi kalau kita nggak bisa kelola itu dengan baik, lama-lama kita bisa menjadi pemarah. Itulah yang berdosa. Ya, paling tidak ada beberapa tipe kemarahan yang terdapat di dalam Alkitab. Pertama, kemarahan seketika atau sesaat. Ini adalah tipe kemarahan yang harus segera dikendalikan. Ya, seperti yang sudah tertulis dalam pembacaan firman yang tadi kita sudah baca. Orang yang marah seketika ini biasanya lekas naik darah. Nah, ketika itu terjadi, maka ingat, jangan karena kemarahan seketika tersebut akhirnya kita menjadi bodoh dan mempermalukan diri sendiri, keluarga, bahkan Tuhan. Ini hati-hati. Kemudian ada tipe kemarahan yang kedua, kemarahan yang menghasilkan dosa. Nah, ya, dia menjadi seorang pemarah yang akhirnya melakukan dosa. Nah, ini yang juga kita sudah bahas dari tadi. Ya, kemarahan tipe yang kedua ini adalah bagaimana mereka itu harus bisa berpikir berulang-ulang sebelum mengambil keputusan dari hasil kemarahannya. Makanya saya selalu katakan kepada setiap umat Tuhan, kalau lagi marah jangan ambil keputusan. Karena keputusan yang kau ambil itu pasti bisa salah. Bahkan saya mau katakan 90% keputusan yang kau ambil bisa salah. Dan 90% juga keputusan yang kau ambil itu adalah melanggar firman. Udah pasti. Udah pasti. Mau masalah bisnis, masalah keluarga, masalah pelayanan, apapun juga. Kalau keputusan itu kita ambil saat kita lagi marah, maka itu bisa menghasilkan dosa. Kok bisa, Pak? Ya karena kita melanggar firman. Jelas dong gitu kan. Jadi selalu ada resiko besar dari kemarahan ini. Karena itu berhati-hatilah dalam engkau mengelola amarahmu. Ketiga adalah kemarahan yang bersambung. To be continue. Tipe yang seperti ini selalu akan berseri dari hari ke sehari, nggak pernah diselesaikan. Nah, bahkan semakin lama kemarahan ini akan semakin besar, akhirnya menimbulkan kepahitan yang begitu menguasai orang tersebut. Makanya itu, kalau ada masalah segera bereskan. Jangan ditumpuk-tumpuk, to be continue kemarahannya. Begitu meledak, boom. Akhirnya yang terjadi apa? Sayonara, sayonara. Melakukan sebuah keputusan yang akibatnya fatal, bisa menghilangkan nyawa seseorang dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Hati-hati. Jangan sampai marah berseri. Ya, bahkan orang-orang yang marah berseri, ya seperti saya katakan, hidupnya itu dikuasai kepahitan. Yang keluar dari dirinya hanya air pahit, nggak bisa dinikmati oleh orang lain. Bahkan semua orang akan terluka, sehingga akhirnya banyak orang akan tertular. Ini sangat berbahaya. Haleluya. Untuk itu, ayo hari ini kuasai diri kita sungguh-sungguh. Kita boleh marah, tapi jangan sampai berbuat dosa. Caranya gimana, Pak? Ya dari tadi kan sudah saya omongin. Ikutin aja itu. Oke. Untuk itu hari ini, dalam engkau beraktivitas di pekerjaanmu, di kantormu, dalam engkau berumah tangga, dalam engkau melakukan apapun kegiatanmu hari ini, ingat, jangan jadi pemarah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba-Mu selesai. Biarkan hari ini umat-Mu belajar untuk mereka mengerti mereka tidak boleh menjadi pemarah. Tuhan, kuasai umat-Mu. Roh Kudus, tolong umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini berikan damai sejahtera. Berikan ucapan syukur. Berikan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati segala yang mereka kerjakan. Kau buat menjadi berhasil. Kau bela mereka, kau lindungi mereka, kau luputkan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Aku menyerahkan umat-Mu di pekerjaan mereka, di keluarga-keluarga mereka.
di studi mereka. Tuhan, dalam nama Yesus, Engkau beserta dengan mereka dan Engkau menyatakan pribadi-Mu yang besar, dahsyat dan ajaib itu. Aku melepaskan segala berkat yang terbaik demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Jangan lupa, satu orang bagikan kepada satu orang. Biarkan semakin banyak orang mendengar berita tentang nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.